Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasanah dengan NIM 12020202163. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam dengan materi riwayat hidup Suhrawardi dan pemikirannya. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Yahya Ibnu Amirah Abu Al-Futuh Suhrawardi. Ia lahir di sebuah kota kecil yang bernama Suhaward di Persia Barat Laut pada 549 Hijriah atau 1015 Masehi. Ia wafat di Aleppo pada tahun 587 Hijriah 1901 Masehi. Ia bergelar Syihab al-Din. Selain itu juga disebut sebagai Syekh al-Ishraq, Bapak Pencerahan. Nah, Master of Illuminationis Al-Maktul yang terbunuh, yaitu julukan Al-Maktul ini dihubungkan dengan cara kematiannya dan juga sebagai pembeda dari tokoh-tokoh yang sama mempunyai nama Suhrawardi, yakni Abdul Al-Qadir Abu Najib As-Suhrawardi, yang merupakan murid dari Ahmad Ghazali atau dari adik Imam Al-Ghazali, dan Abu Hafs Umar Syihab ad-Din Suhrawardi al-Baghdadi, yang tak lain adalah kemenakan dari pada Abu Najib Suhrawardi. Pada umumnya para filsuf atau sufi menuntut ilmu dengan cara mengembara, merantau, atau memperdalam ilmu, menambah pengalamannya. Nah, di usianya yang terbilang sangat muda, Suhrawardi telah mengunjungi sejumlah tempat untuk menemui sang guru dan membimbing ruhanianya. Nah, wilayah yang pertama kali dikunjungi oleh beliau adalah Maragha yang berada di kawasan Azerbaijan. Di kota ini beliau belajar falsafah hukum dan teologi kepada Majd ad-Din al-Jili. Selain berguru kepada Al-Jili ini, beliau juga memperdalam kajian falsafah kepada Fakhrad ad-Din Al-Mardini, yang tampaknya Al-Mardini ini merupakan tutor falsafah terpenting bagi Suhrawardi. Nah, setelah belajar di Maragha, Suhrawardi kemudian meneruskan perjalanannya ke Isfahan, Iran Tengah. Di kota ini beliau tumbuh dan berkembangnya beragam pemikiran, khususnya falsafah Ibnu Sina. Di sini beliau belajar logika kepada Zahir ad-Din al-Qari. Dari Isfahan beliau meneruskan petualangannya menuju Anatolia Tenggara, dan ia diterima baik oleh sejumlah pangeran Bani Saljuk Romawi. Nah, terlepas dari itu, Suhrawardi kemudian menuju Persia yang dikenal sebagai tempat awal munculnya gerakan sufi dan gudang tokoh-tokoh sufi beliau. Nah, beliau tertarik pada ajaran dan doktrin tasawuf, dan akhirnya ia menekuni mistisme. Dalam hal ini beliau tidak sekedar mempelajari teori-teori dan metode-metode untuk menjadi sufi, akan tetapi langsung mempraktikannya sebagai sufi sejati. Nah, dari sini terkumpullah dua keahlian dalam diri beliau, yakni sebagai seorang filsuf sekaligus seorang sufi. Nah, beliau mengakhiri petualangannya di Syria. Dari Damaskus, ia kemudian pergi menuju Aleppo. Di sana ia bertemu dan bersahabat dengan penguasa Aleppo, yaitu Malik Az-Zahir, putra dari Salahuddin al-Ayyub al-Kurdi yang dikenal sebagai bintang perang salib. Dan di sana pula beliau menghembuskan nafas terakhir. Nah, dengan keadaan dieksekusi mati. Kejadian tersebut terjadi pada 29 Juli 578 Hijriah atau 1901 Masehi, yang mana kala itu beliau masih berusia 36 tahun. Nah, adapun karya-karya beliau dari Suhrawardi
yaitu tergolong penulis produktif baik dalam buku maupun risalah kecil. Karyanya dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Kitab Induk Filsafat. Iluminasinya yang meliputi 1. At-Talwihat, pemberitahuan, 2. Al-Muqawwamat, yang tepat, 3. Al-Masyari wa Al-Mutaharat, jalan dan pengayoman, 4. Al-Hikmah Al-Isyraq, filsafat pencerahan. Kedua adalah filsafat ringkas, filsafat seperti 1. Hayakil An-Nur, rumah suci cahaya, 2. Al-Alwah Al-Imadiyah, itu lembaran Imadiyah, 3. Paraunamah, uraian tentang Tajali dan Bustan Al-Qulub, Taman Kalbu, 3. Berupa kisah perumpamaan, 1. Kisah Al-Gurbah Al-Garbiyah, kisah pengasingan ke barat, ada Risalah At-Tayr, risalah burung, ada Awaz Pari Jibrail, suara sayap cibir, Al-Surq, akal merah. Nah, menurut Hossein Ziai, untuk memahami filsafat iluminasi, Suhrawardi ini tidak bisa hanya berpatokan pada salah satu karya beliau seperti Hikmah Al-Isyraq. Sebaiknya perlu melihat beberapa karya beliau secara utuh seperti 4 karyanya yaitu Al-Talwihat, Al-Muqawwamat, Al-Masyari wa Al-Mutaharat, dan serta Hikmah Al-Isyraq, di mana setiap karya ini yang pertama Al-Talwihat dan diakhiri dengan Hikmah Al-Isyraq membimbing pada karya yang lainnya dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Karena itu mesti dibaca dalam suatu urutan tertentu. Keempat karya tersebut ketika dipertimbangkan bersama membentuk sebuah kesatuan yang utuh berupa usaha yang dilakukan oleh beliau untuk mengemukakan formulasi baru filsafat secara sistematis. Formulasi baru ini menggunakan suatu bahasa teknis khas, mengaksentuasikan tindakan kreatif, intuisi, dan berperan sebagai aksioma utama. Tempat pengetahuan jiwa tentang dirinya menjadi dasar dan titik tolak pengetahuan. Tujuan beliau membangun suatu dasar intuisi bagi pembangunan kembali filsafat peripatetik adalah tujuan dari masing-masing 4 karya tersebut. 4 karya itu saling berkaitan satu sama lain dan membentuk yang meliputi siklus yang dimulai dari filsafat diskursif, hikmah batsiyah bagi beliau. Filsafat diskursif ini adalah sikap, metodologi, dan bahasa teknis filsafat yang sebagian besar, tetapi tidak semua. Nah, tidak semua diasosiasikan dengan karya-karya peripatetik Ibnu Sina, dan istilah yang digunakan seperti Bats, Al-Hikmah, Al-Batsiyah, Tariq, Al-Masyain, dan Mazhab Al-Masyain semua menunjuk pada filsafat ini dengan prinsip-prinsip tertentu yang tidak disetujuinya. Akan tetapi yang signifikan bagi beliau, Suhrawardi bukan penolakan Bats, melainkan penggabungan Bats yang dirumuskan kembali dalam filsafat ilmu iluminasi yang direkonstruksi dan berakhir dengan filsafat intuitif atau hikmah zaukiyah. Bagi beliau, filsafat intuitif adalah sebuah metode dan titik tolak untuk merekonstruksi filsafat, dan juga tujuannya yakni yang ingin dicapai oleh praktisi. Hikmah Al-Isyraq yang dipandang sebagai sistem yang lengkap
istilah-istilah yang digunakan seperti zauq, al-hikmah, az-zauqiyah, al-ilm, al-hudhuri, al-im, asy-syuhudi. Pandangan dasar filsafat ini berusaha memadukan yang deskriptif dan yang intuitif dijumpai ada dalam masing-masing 4 karya ini dalam bentuk yang berbeda, yakni setiap karya prinsip ini menyatukan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, metode serta istilah-istilah teknis filsafat deskriptif dengan filsafat intuitif. Akan tetapi karya pertama dalam lingkup ini, Al-Talwihat, menekankan filsafat deskriptif, sementara karya terakhir dalam lingkup ini, Hikmah al-Isyraq, ini menekankan filsafat pada intuitif. Paduan seperti ini ditemukan hanya dalam 4 karya Suhrawardi. Adapun doktrin teosofi menurut Suhrawardi ini, menurut beliau seluruh realitas tak lain berasal dari cahaya yang mempunyai beragam tingkatan dan intensitas, yang dimana puncak hierarki cahaya ini diduduki oleh Nur al-Anwar, cahaya bagi cahaya yang oleh pengikut peripatetik disebut akal. Nur al-Anwar merupakan cahaya terbesar dan tertinggi sekaligus merupakan sumber segala eksistensi. Ia maha sempurna, mandiri, esa, sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Dan ia adalah realitas tunggal yang meliputi segalanya, baik fisik maupun non-fisik. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh beliau, yaitu Suhrawardi dalam Hikmah al-Isyraq, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Hussein Nas, yaitu esensi cahaya mutlak pertama Tuhan memberikan penyinaran konstan, yang dengan itu ia termanifestasi dan membawa segala sesuatu pada keberadaan eksistensi yang memberikan kehidupan kepadanya dengan sinarnya. Segala sesuatu di dunia berasal dari cahaya esensinya yang pencapaiannya sepenuhnya dengan pada iluminasi ini merupakan penyelamatan.